Halo semuanya, selamat datang di podcast Cihuy. Di podcast kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai ya teman-teman. Kita bakalan ngobrol soal AI dan moralitasnya di zaman mesin. Saya di sini bersama 3 teman saya yang baik, bijak, dan mandiri. Nah, kalau Fatir ini jelas anak yang bijak. Nah, jadi contoh Fatir ya guys, Fatir itu anak yang bijak, keren banget ya. Kalau aku sih jelas anak yang mandiri, makan sendiri, main sendiri, mandi sendiri, semua pun sendiri guys. Keren banget sih, semuanya sendiri. Waduh, sisanya tinggal baik guys. Emang udah ditakdirkan menjadi anak yang baik. Iya, Siap. cocok. Percaya. Ada pepatah pernah berkata, Apa tuh? tak kenal maka tak sayang. Wih. Maka perkenalkan, nama saya Arya Ragaseto. Nama aku Fatir Ahmad Nurilham. Nama saya Titania Yula Saputri. Kalian bisa panggil aku Tania, Titan, dan lain sebagainya. Julia juga bisa, Saputri juga bisa. Pokoknya opsional, terserah kalian. Iya, Raisi. Boy. Iya, guys. Dan namaku Miranda Gala Putri ya, bisa kalian panggil Miranda. Oke. Nah, di sini kita bakal kupas soal AI dari berbagai sisi, mulai dari teknis, tren terbaru, sampai dampaknya di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita terlalu jauh, karena kita masih awal-awal, nah kita bahas dulu nih, apa sih moralitas itu? Kalau moralitas itu secara umum ya, moralitas itu prinsip tentang baik atau benar, baik dan buruk, kemudian salah dan benarnya sifat manusia. Oke, Manusia juga dapat moralitas ini dari budaya, agama, pengalaman hidup, dan tentu saja empati. Oke. Nah, sementara AI kan dia cuma menjelaskan algoritma doang nggak sih? algoritma itu sekumpulan instruksi logis dan terstruktur. Nah, sorry. Nah, untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam konteks AI atau apa sih katanya? Artificial intelligence. Nah, itu. Dalam konteks itu, nah algoritma itu digunakan untuk mengajarkan mesin bagaimana sih cara memperoleh data, belajar dari pengalaman, membuat prediksi, dan mengambil keputusan tanpa ikut campur tangan manusia secara langsung. Oke. Nah, kita coba ambil contohnya ya. Contohnya tuh kita bisa bayangin sebuah mobil otonom, tahu kan? Tahu, Mobil tahu, yang Ya. ya gitu. Ya nggak tahu. Nah, yang mobil otonom itu harus pilih dia itu harus nabrak satu orang di depannya atau harus banting setir di ketiga orang di sekitar trotoar gitu ya. Itu kan bukan soal teknologi doang ya, tapi juga soal nilai-nilai kemanusiaannya juga. Dan masalahnya AI itu nggak punya intuisi moral, jadi dia itu nurut apa yang kita mau gitu. Dia cuma nurut data dan instruksi dari kita gitu. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang tantangan moral di dunia nyata. Sekarang kita lihat aplikasinya di dunia nyata. Banyak. Khususnya di bidang pendidikan. Banyak sekolah dan kampus sudah mulai memakai teknologi AI untuk meningkatkan proses pembelajaran dan penilaian. Misalnya nih, sistem yang bisa menilai esai secara otomatis. Cepet nggak sih? Cepet kan? Ya, Tapi akurat nggak? Dan AI itu bisa bedain antara argumen yang kreatif atau yang cuman gaya contek doang di text box. Tapi masalahnya AI itu cuma tahu berdasarkan struktur dan kata-katanya. Kalau misalnya nih, siswa punya gaya menulis yang lebih kreatif gitu, bisa nggak AI itu menilai secara mendalam? Atau bisa-bisa itu dianggap salah sama AI? Dan lebih bahayanya lagi nih ya, kalau siswa itu akhirnya lebih milih buat belajar menyenangkan mesin daripada buat berpikir kritis gitu loh ya. Mereka itu jadi nulis buat algoritma, bukan buat mengekspresikan ide. Belum lagi soal rekomendasi belajar.
sekarang udah ada sistem AI yang kasih saran jurusan atau karir buat siswa yang berdasarkan nilai hobi sampai data kepribadian. Kedengarannya keren banget. Nah, tapi kalau semisal sistemnya itu bias, misalnya lebih sering menyarankan anak perempuan ke jurusan soft skill atau mengarahkan anak dari daerah tertentu ke jalur vokasi. Jalur vokasi itu perguruan tinggi dengan tujuan untuk mencetak tenaga kerja yang siap dipakai di bidang tertentu. Itu bisa jadi bentuk diskriminasi halus, tapi nyata. AI itu kayak ngelabelin masa depan anak-anak, masa depan yang nyata berdasarkan statistik masa lalu, bukan potensi diri mereka sendiri, potensi pribadi seperti itu. Dan banyak guru atau orang tua mungkin langsung percaya juga ya, karena ini kan dari data gitu ya, Iya. objektif. Padahal data juga bisa bawa warisan ketimpangan dari masa lalu kan. Ada juga yang pakai AI itu buat mendeteksi kecurangan Oh, iya. ujian. Kamera di Jahat laptop mantau gerakan mata, ekspresi wajah, bahkan napas. Buset, Stalker, pas bro, stalker. pas iya stalker banget tuh Pak. Dan bayangin kalau AI itu salah tangkap guys. Anak yang gugup itu bisa aja dianggap curang, atau yang punya gangguan kecemasan malah disalahpahami oleh sistem. Itu bukan cuma soal teknologi aja sih, tapi soal kepercayaan. Kita ngajarin anak itu untuk jujur, tapi mereka malah ngasih kesan bahwa mereka itu selalu diawasi, kayak tersangka. Ya, dan jangan lupa ya, gak semua sekolah itu punya akses ke teknologi yang canggih gitu. Jadi muncul jurang baru gitu antara yang bisa adaptasi dengan AI dan yang kurang bisa adaptasi dengan AI gitu. Kalau kita nggak hati-hati, AI bisa malah memperbesar ketimpangan dalam pendidikan, Iya. bukan menyelesaikannya. Horor banget guys. Dan kalau keputusan penting itu diambil dari sistem kayak gitu, kayak penempatan kelas, peluang beasiswa atau arah studi, siapa sih yang tanggung jawab kalau arahnya tuh salah, nggak benar? Masa guru itu sekolah atau pembuat aplikasinya? Atau malah kita sendiri gitu ya, yang terlalu cepat percaya bahwa mesin itu lebih tahu tentang manusia daripada kitanya yang manusia sendiri gitu. AI juga bisa jadi alat bantu yang luar biasa. Dan Tapi kita harus sadar, alat tetap alat. ya benar. Iya betul. Betul. Jadi Kedengarannya sih emang berguna, tapi bikin siswa merasa itu selalu diawasi. Kemudian lama-lama mereka belajar bukan karena tertarik belajar, tapi karena takut nilai mereka itu hancur, turun, atau maksudnya turun gara-gara mereka itu nggak aktif. Seperti itu. Kita jadi ngasih sinyal ke anak-anak bahwa belajar itu cuma buat kayak ngisi checklist doang gitu loh, bukan buat proses bertanya dan memahami kan. Dan ada hal lain yang sering luput, yakni AI bisa memantau engagement siswa. Misalnya, seberapa sering sih mereka buka platform belajar, atau berapa lama mereka nonton video pembelajaran di channel tertentu. Langsung Arya, dan lucunya. Dan lucunya, sistem kayak gitu bisa kasih skor lebih tinggi ke siswa yang cuma aktif klik-klik tapi nggak benar-benar memahami materinya. Real banget sih. Terus Terus ada juga kekhawatiran soal privasi guys. Itu soal privasi bahaya banget sih. Data siswa itu bisa disimpan, bisa dianalisis, bahkan bisa dijual ke orang lain. Dan itu semua bisa terjadi tanpa siswa tahu secara jelas dan secara sadar. ya, masa depan mereka dipantau dan diprediksi oleh sistem yang mereka itu nggak ngerti dan mungkin bahkan nggak pernah disetujui secara sadar. Nah, dan kalau sistem itu sampai error, misalnya salah tangkap minat atau bakatnya, efeknya tuh bisa panjang banget. Anak bisa kehilangan kepercayaan diri atau malah berhenti sekolah karena ngerasa nggak cocok gitu ya. Pendidikan tuh harusnya bisa ngebuka pintu masa depan,
Tapi kalau diserahkan ke AI tanpa pengawasan, justru bisa nutup jalan secara halus. Perlahan-lahan guys. Nah, makanya dari itu penting banget ada keterlibatan manusia seperti kita di setiap tahap. Kayak kisah cinta aku sama dia, no skip guys. Sama siapa kak? Sama siapa? Ya, sorry ya. Mana? Pak. Maka penting banget ada setiap tahap gitu kita sebagai manusia. Nah, guru itu bukan cuma fasilitator saja. Fasilitator saja, tapi penjaga nilai dan empati juga. AI itu memang boleh bantu kita, tapi nggak boleh ngambil peran guru sebagai pengarah moral dan penyeimbang. Dan kita sebagai masyarakat itu kita harus mulai kritis ya, apalagi teknologi ini bikin pendidikan lebih manusiawi atau justru lebih mekanis. Intinya sih, teknologi di pendidikan harus dipandu oleh prinsip keadilan, transparansi, dan kasih sayang, bukan sekedar efisiensi. Karena yang kita bentuk itu bukan cuman manusia yang pintar, tetapi juga butuh manusia yang utuh. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaannya tuh bisa nggak sih AI itu diajarin etika? Beberapa ilmuwan lagi coba loh. Mereka bikin model yang bisa ngenalin dilema moral dan ambil keputusan etis. Contohnya kayak simulasi trolley problem. Pilih menyelamatkan 1 orang atau 5 orang. Tapi tetap susah nggak sih? Karena etika itu kayak apa ya? Etika itu kayak hitam putih gitu loh. Kadang nggak semua jawaban itu benar atau salah yang jelas. Apalagi etika itu kan subjektif. Etika siapa yang mau dipakai? Etika timur, etika barat, atau gabungan? Tapi malah bikin aneh, tambah bikin bingung gitu. Ya, benar-benar. Budaya itu kan dinamis ya. Sekarang tuh apa yang dulu dianggap biasa, sekarang malah bisa dianggap salah. Kayak dulu iklan rokok itu kan bebas di mana-mana. Sekarang mungkin di beberapa negara itu ketat banget ya yang melarang. Atau stereotipe gender. Dulu pemimpin identiknya laki-laki. Sekarang orang makin sadar pentingnya kesetaraan. Kalau AI belajar dari data zaman dulu, bisa-bisa malah nerusin bias. Dan beda negara itu beda nilai. Misalnya kebebasan berekspresi di negara A nih, di suatu negara itu kritik pemerintah itu dianggap masih wajar, dan di negara B itu bisa aja dihukum bahkan dipenjara. Kebayangkan kalau AI itu dipakai secara global, harus fleksibel. Tapi AI itu basicnya udah rule based berdasarkan aturan, nggak gampang adaptasi kayak manusia. Jadi siapa yang berhak bilang ke AI ini yang benar? Atau jangan-jangan tiap negara ini kudu atau harus punya versi AI etisnya masing-masing? Wah, kayaknya ada AI versi Amerika, AI versi Jepang, AI versi Indonesia. Tinggal pilih di setting mau moral yang mana. Tapi masalahnya AI tetap aja nggak punya empati. Dia bisa aja tahu aturan, tapi dia itu nggak tahu gitu loh. Dia tuh nggak ngerasa. Empati itu kan lahir dari buah pengalaman, sakit hati, salah paham, terus ya kayak perasaan gitu. Perasaan gue gede. AI dari mana dia ngerti perasaan kayak gitu? Dan manusia itu kadang sengaja melanggar aturan gitu ya demi ngelakuin sesuatu yang lebih besar. Atau misi, bantu orang yang kelaparan dengan nyolong makanan. Atau misal ya. bantu orang yang kelaparan dengan nyolong makanan. Secara hukum salah, tapi secara moral Itu dilema yang nggak bisa dijawab sih. Cuman dengan algoritma 01. Sekarang ilmuwan coba ngejarin AI itu pakai pendekatan mesin stitching, nggak cuma ini baik buruk, tapi lihat konteks, pahami situasi. Tapi tetap aja datanya itu loh. Iya kan? Kalau input datanya berat sebelah, AI jadi tumbuh bias kan. dan masalah tambah parah karena orang-orang percaya AI itu netral.
Padahal AI itu cermin loh guys. Dia ngerefleksiin siapa yang ngajarin dan data apa yang dikasih Ya, gitu. contohnya rekrutmen kerja itu pakai AI. Kalau datanya itu masa lalunya lebih banyak laki-laki naik jabatan, AI bisa otomatis nerusin tren itu tanpa sadar. Itu kan gawat ya. Buset, Gawat. gawat. Secara nggak langsung itu memperkuat ketidakstabilan, ketidakadilan. Tapi itu pun kadang subjektif. Apa yang kita anggap lebih sedikit bisa beda di mata orang lain. Semana tidak? Tanpa pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya, kalau AI disuruh bikin jalan tengah nih di situasi kayak di situasi apa ya? Enaknya di situasi abu-abu nih. Apa dia bisa nih ngambil jalan tengah? Andre, atau malah nge-freeze? Oh, atau malah nge-freeze itu kayak komputer nge-lag karena nemu error di etika. Ada juga nih yang nyaranin AI pakai prinsip less harm atau ambil keputusan yang paling sedikit merugikan. Rangga-rangga, tapi itu pun Apa? tapi itu Ya, kalau Mas. Tapi itu pun kadang subjektif. Apa yang kita anggap lebih sedikit bisa beda di mata orang lain. Dan satu lagi tantangannya itu AI belajar dari internet. Internet itu ya campur aduk, kadang ada fakta, kadang ada hoax, dan juga ada yang trolling. Kalau AI belajar dari netizen gimana? Itu gawat banget. Udah habis. Tamat. Habis. Tamat. Oke, Sudah. jadi pertanyaannya balik lagi nih. Mungkin nggak AI punya etika universal? Atau sebetulnya tugas AI bukan buat punya etika, tapi buat taat sama nilai yang manusia tentukan. Dan kalau kita aja sering bingung soal moral, apakah realis real real realistis itu berharap AI itu bisa lebih baik gak daripada kita sebagai manusia itu. Yang pasti AI itu butuh panduan, tapi kendalinya itu tetap pada manusia. Kalau enggak, kita bisa punya AI yang teknisnya canggih, tapi moralnya itu tetap kayak kertas kosong. Dan dunia jadi makin serem. Makanya makin ke depan etika teknologi itu bakal makin penting guys. Bukan cuma soal apa yang dibuat, tapi juga soal yang seharusnya dibuat. Oke, good. Good. Next, kita membahas tentang masa depan moralitas dan mesin. Nah, bayangkan di masa depan, kita mikir ke depan, bayangkan aja AI itu bisa jadi guru, bisa jadi hakim, bahkan pemimpin. Itu gila banget gak sih? Kayak wow gitu banget sih. Ya itu udah bukan fiksi lagi, tapi di beberapa negara AI itu udah dipakai buat bantu sistem pemerintahan. Kemudian meski masih terbatas, tapi tetap aja itu keputusan yang menyentuh hidup orang gitu. Contohnya di kelas ya, AI jadi tutor pribadi yang bisa ngasih tugas, nilai, PR, bahkan saran jalur karir. Tapi bisakah AI itu ngerti anak yang sebenarnya itu cuma lagi lelah atau punya masalah di rumah? Nah, dan di situ letak masalahnya. AI bisa menganalisis tapi nggak bisa memahami. Dia bisa bantu apa yang salah tapi belum tentu tahu kenapa. Makanya kita tuh nggak boleh cuman fokus kecerdasan mesin aja, kita juga harus pikirin kebijakan yang mana sampai sekarang itu cuman manusia kayak kita. Kecerdasan itu cuman manusia kayak kita itu punya. Ya bayangin aja kalau AI itu dipakai di sistem pemerintahan kayak bantu bikin kebijakan publik berdasarkan data, ya mungkin efisien, tapi bagaimana dengan suara minoritas yang nggak kelihatan di statistik gitu? Atau coba keputusan di rumah sakit. AI bisa sih menyarankan pasien mana yang paling layak untuk ditolong berdasarkan peluang hidup. Tapi kalau dipikir-pikir itu gimana gitu sisi kemanusiaannya? Ada orang yang bernama Isaac Asimov. Apa tuh? Isaac Asimov. Ya, Isaac Asimov pernah bilang, robot tidak boleh mencelakai manusia. Tapi
kata mencelakai itu sendiri bisa multitafsir, fisik, psikologis, dan sosial. Oke, dan kita nggak bisa berharap AI ngerti sama nuansa itu. Jadi tetap harus ada manusia yang ngasih konteks dan balasan. Ya, kita juga butuh sistem yang bukan cuma pintar, tapi juga bisa dikoreksi seperti itu, yang bisa dipertanyakan. Karena kadang yang kelihatan logis belum tentu adil. Betul itu. Benar sekali. Jadi AI itu harus transparan ya, bukan cuman hasilnya tapi juga prosesnya. Gimana dia ambil keputusan data, apa yang dipakai dan kenapa. Dan kita sebagai masyarakat juga harus siap, nggak boleh cuma jadi pengguna pasif. Harus paham kritis dan aktif ikut bentuk arah perkembangan AI. AI itu harusnya bisa bikin kita menjadi lebih baik kalau kita itu arahkan ke sana. Tapi kalau justru kita cuek, itu bisa aja sebaliknya sih. Jadi masa depan moralitas dan mesin tergantung siapa yang pegang kendalinya. Betul sekali. Dan tugas kita itu bukan cuma ngembangin teknologinya, tapi juga menjaga nilainya tetap manusiawi. Betul. Yeay. Dan ya, kita sudah sampai di penghujung acara yang mana kita sudah banyak sekali membahas informasi tentang AI, mengenai tentang contoh, positif negatif, terus tantangan, etika, apa itu moralitas dan banyak lagi. Kita sudah bahas tadi di situ dan kita mendapatkan banyak informasi seputar AI. Kesimpulan hari ini, Here we go. teknologi akan terus berkembang dan AI akan terus belajar. Tapi nilai-nilai kemanusiaan harus tetap jadi fondasi utama. Karena mesin bisa belajar dari data. Tapi cuman manusia yang bisa mengajarkan apa arti menjadi benar. Jadi, sampai jumpa di lain waktu. Tetap kritis. Tetap etis. Dan bye-bye!